Kembali lagi di Reaking Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas mengenai kekuatan tempur pasukan revolusi di dunia One Piece. Menjadi salah satu kekuatan paling ditakuti oleh pemerintah dunia, tidak mengherankan jika pasukan revolusi memiliki buah iblis terkuat. Deretan buah iblis terkuat tersebut dimiliki oleh para anggota mereka. Pasukan revolusi merupakan salah satu kekuatan besar yang muncul dalam cerita One Piece. Mereka dianggap sebagai sebuah ancaman besar oleh pemerintah dunia. Hal ini dikarenakan pasukan revolusi selalu berusaha untuk membantu berbagai wilayah atau pulau untuk bisa merdeka atau terlepas dari afiliasinya dengan pemerintah dunia. Para anggota pasukan revolusi dikenal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sebagian dari mereka juga diketahui memiliki kekuatan buah iblis yang bahkan dianggap sebagai yang terkuat. Lalu, buah iblis terkuat apa saja yang dimiliki pasukan revolusi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Kobu Kobu no Mi. Buah iblis ini bisa dibilang sangat unik karena buah iblisnya tidak memberikan kekuatan dahsyat atau kemampuan bertarung kepada pemiliknya. Namun, kekuatan dari buah iblis ini bisa dirasakan oleh orang lain. Kobu Kobu no Mi adalah buah iblis berjenis paramesia yang dimiliki oleh salah satu komandan pasukan revolusi, yaitu Belo Betty. Kobu Kobu no Mi memberikan penggunanya kemampuan untuk memunculkan atau membangkitkan semangat berjuang atau semangat bertarung dari orang-orang. Kemampuan Belo Betty ini pernah diperlihatkan saat pasukan revolusi berada di kerajaan Lulusia dengan mengibaskan bendera pasukan revolusi ke arah penduduk Lulusia. Dengan seketika mereka memiliki semangat juang yang besar untuk mengusir kelompok bajak laut Pinkbeard. Kemudian ada Choki Choki no Mi. Choki Choki no Mi adalah salah satu buah iblis yang unik dan juga luar biasa. Buah iblis berjenis paramesia ini mampu memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa menggunting permukaan apapun tanpa terkecuali. Buah iblis ini dimiliki oleh Inazuma yang merupakan wakil dari Emporio Ivankov. Sosok Inazuma sendiri pertama kali muncul pada saat Luffy berhasil menemukan sebuah celah di level 5,5 di penjara Impel Down. Dalam momen tersebut diperlihatkan bagaimana Inazuma kemudian membuka jalan menuju bagian atas penjara Impel Down. Caranya dia menggunting lantai di penjara level 6 dan kemudian dia angkat untuk menjadi jalur menuju lantai atas. Sayangnya, pasca mereka berhasil kabur dari Impel Down dan kembali ke markas pasukan revolusi, kita masih belum melihat lagi aksi dari buah iblis Inazuma ini. Ketika di perang Marineford, Inazuma juga beraksi kembali dengan membantu Luffy menciptakan tangga untuk sampai ke tempat atau panggung eksekusi Ace. Kemudian yang ketiga ada Oshi Oshi no Mi. Oshi Oshi no Mi merupakan buah iblis paramesia yang dikonsumsi oleh komandan pasukan revolusi di wilayah barat, yaitu Morley. Kekuatan buah iblis ini membuat Morley bisa mendorong atau menekan permukaan apapun, seolah-olah semuanya terbuat dari bahan yang lunak. Morley diperlihatkan menggunakan tombak miliknya untuk melakukan hal tersebut. Sekilas, kekuatan buah iblis ini mirip dengan Choki Choki no Mi, karena penggunanya bisa merubah atau mengatur sebuah permukaan sesuka hati. Morley menggunakan kekuatan buah iblis ini untuk menyusup ke wilayah Marijo saat reverie terjadi. Dan bahkan, Morley sebenarnya adalah orang pertama yang berhasil kabur dari Impel Down berkat memanfaatkan kekuatannya tersebut. Di chapter terbaru diperlihatkan bagaimana buah iblis ini efektif menghadapi kekuatan Green Bull atau Ryokugyu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada Horu Horu no Mi. Berjenis paramesia, Horu Horu adalah buah iblis yang dikonsumsi oleh wakil dari Monkey D. Dragon dalam pasukan revolusi, yaitu Emporio Ivankov. Buah iblis tersebut membuat Ivankov mampu mengubah berbagai hormon atau memanipulasi hormon seseorang. Contohnya, dia bisa mengubah pria menjadi wanita atau sebaliknya. Bahkan, banyak para pengikutnya yang berubah jenis kelamin berkat kekuatan Ivankov. Berkat kekuatan Ivankov ini, juga Luffy berhasil selamat dari racun Magellan. Meskipun seluruh prosesnya tergantung kepada Luffy, namun hormon dari Ivankov tersebut memberikan kesempatan Luffy untuk bisa kembali hidup. Saat perang di Marineford pun, Ivankov sempat menyuntikkan hormon adrenalin yang membuat Luffy kembali segar untuk beberapa waktu sehingga berhasil menyelamatkan Ace meskipun efeknya tidak lama. Kemudian ada Susu Susu no Mi. Ini adalah buah iblis yang baru diperkenalkan informasinya oleh Eiichiro Oda. Buah iblis Susu Susu no Mi memiliki kekuatan yang luar biasa di mana penggunanya bisa mengendalikan partikel. Dia bisa merubahnya menjadi apapun yang diinginkan, seperti tombak atau kelompok makhluk hidup. Sayangnya,
Oda Sensei sendiri masih belum memberikan kejelasan apakah buah iblis ini termasuk Logia atau Paramecia. Komandan pasukan revolusi di wilayah utara, Karasu, adalah pemilik buah iblisnya. Kekuatan atau kedahsyatan dari buah iblis ini sempat diperlihatkan beberapa kali. Misalnya saat di Arch Dressrosa, buah iblis ini berubah menjadi sekelompok gagak untuk mengantar Sabo kembali. Dan saat referee kemarin, buah iblis ini berhasil menahan kekuatan dahsyat Admiral Fujitora. Kemudian ada Nikyu Nikyunomi. Rasanya kalian sudah tidak asing dengan buah iblis ini. Buah iblis Paramecia milik Bartolomeo Kuma, Nikyu Nikyunomi, sudah sejak lama muncul dalam cerita One Piece. Kekuatan buah iblis Kuma ini pertama kali diperlihatkan di Arch Thriller Bark ketika Kuma mengeluarkan rasa sakit milik Luffy dan memindahkannya ke tubuh Zoro. Buah iblis ini juga sempat diperlihatkan saat Arch Sabaody ketika Kuma menerbangkan kru topi jerami ke berbagai tempat. Baru di Arch Egghead kita akhirnya mendapatkan penjelasan lebih detail lagi mengenai kekuatan buah iblis ini. Dalam ceritanya dijelaskan jika buah iblis ini bisa merubah berbagai hal tidak berwujud menjadi nyata. Contohnya adalah ingatan atau rasa sakit. Hal inilah yang diperlihatkan di chapter sebelumnya. Ketika Bonnie menemukan sebuah balon berisi kenangan dari Kuma dan Vegapunk sendiri meminta Bonnie untuk tidak menyentuhnya. Dan ada Mera Mera Nomi. Ini juga merupakan buah iblis yang tentu sudah sangat familiar bagi kalian semua. Mera Mera Nomi adalah buah iblis berjenis Logia yang awalnya digunakan oleh podcast The Ace. Kemampuan utama dari buah iblis ini adalah mengendalikan dan memanipulasi api. Pengguna buah iblis ini akan mampu menggunakan, mengendalikan, dan memanipulasi api sesuka hati mereka. Namun sayangnya Ace kemudian harus tewas dalam peristiwa di Marineford setelah dihabisi oleh Akainu. Buah iblisnya sempat jadi rebutan dalam pertarungan di Corrida Colosseum, dan Sabo yang kemudian menjadi pemilik buah iblis tersebut. Bisa dibilang Sabo berhasil meningkatkan kekuatan dari buah iblis ini ke level yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh Ace. Bahkan Sabo memiliki julukan Flame Emperor karena kekuatan buah iblisnya. Dan yang terakhir ini masih teori bahwa buah iblis dari pemimpin pasukan revolusi yaitu Monkey D. Dragon. Kemungkinan pemakan buah iblis tipe Mythical Zoan langka. Ternyata kemungkinan Dragon masih bisa diprediksi memiliki kekuatan naga datang dari tato yang ada di wajahnya pada chapter 1097 lalu. Tepatnya saat Dragon masih memulai karirnya di pasukan revolusioner. Terlihat jika Dragon belum memiliki tato, tapi entah kenapa belum diketahui Dragon kemudian sudah memiliki tato ikonik saat itu. Ada kemungkinan tato wajah Dragon adalah ciri dari kekuatan buah iblis yang dimakannya. Buah iblis tersebut bisa jadi adalah Mythical Zoan, yaitu Quetzalcoatl. Dia adalah seekor naga atau ular yang dipenuhi bulu dan sering disebut sebagai Western Dragon. Nah, jadi tato dragon kemungkinan besar menjadi bukti bahwa kekuatannya berkaitan dengan naga. Ini juga seperti contoh bentuk naga lain yang ada di kapalnya. Dan ada teori juga bahwa Monkey D. Dragon kemungkinan pemakan buah iblis tipe Logia. Teori bahwa Dragon adalah pemakan buah iblis Zoan tipe naga sudah dipatahkan dari adanya Kaido. Jadi walau namanya adalah Dragon, bukan berarti dia adalah karakter yang menggunakan kekuatan naga. Banyak yang beranggapan bahwa Dragon adalah karakter yang sama dengan Shanks, yakni hanya mengandalkan semua jenis haki yang ditingkatkannya ke level yang lebih tinggi. Namun ada juga spekulasi bahwa Dragon adalah karakter yang juga pemakan buah iblis. Nah, pertanyaannya, buah iblis apa yang dimakan Dragon? Buah iblis yang dimakan Dragon besar kemungkinan adalah buah iblis tipe Logia, yaitu cuaca atau angin. Spekulasi ini hadir karena setiap kemunculan Dragon, ia selalu disertai dengan badai atau hujan deras. Selain pemakan buah iblis, pasukan revolusi juga memiliki orang yang tidak memakan buah iblis tapi jenius, yaitu Lindbergh, komandan pasukan selatan. Lindbergh adalah seorang jenius yang ahli membuat senjata. Saat ia beraksi di Lulusia, Lindbergh memanfaatkan senjata yang ia ciptakan sendiri untuk bertempur. Menarik juga kalau Lindbergh bisa menciptakan senjata untuk rekan-rekannya. Bila pasukan revolusioner bekerja sama dengan topi jerami suatu hari nanti, dia bisa membuat penemuan menarik untuk para pahlawan utama kita. Dengan kekuatan dari para anggota pasukan revolusi yang dahsyat dan mengerikan, rasanya wajar jika mereka jadi ancaman besar bagi pemerintah dunia.
Apalagi mereka juga memiliki buah iblis terkuat seperti yang dijelaskan tadi. Meskipun begitu, masih ada pasukan revolusi lainnya yang tidak diketahui kekuatan buah iblisnya, misalnya Monkey D. Dragon. Itu masih hanya sekedar teori-teori dari fans. Tapi Mimin yakin Dragon itu memiliki haki yang kuat dan juga pemakan buah iblis tipe Mythical Zoan. Nah, gimana menurut kalian? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pasukan revolusi, meskipun belum semua, masih ada yang menjadi misteri. Apakah mereka sanggup menandingi kekuatan tempur pemerintah dunia yang mempunyai Gorosei, Holy Knight, dan Angkatan Laut? Apakah mereka bisa mengalahkan atau menandingi kekuatan tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan tentunya subscribe juga. Semoga puasa kalian lancar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.